Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Salah satu aktivitas saya dulu MC stand up itu kena dampak lockdown, ternyata tidak hanya diserap aja ya, shifting dari offline beralih ke online ya. Tarif saya nge-host itu 100.000 loh per jam. Ya, ternyata kalau 2 jam 200.000. Jadi kalau 30 hari 6 juta lah ya, lumayan lah ya, 2 kali lipatnya UMR Kota Malang. Ya, alhamdulillah. Oke. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dr. Gamal juga sudah join. Jangan dulu, jangan dulu ya. Oke, siap. Bentar ya, bentar. Ini buka dulu. Oke, dipersilakan kepada Dr. Gamal untuk segera membuka acara karena ini baru memandikan anak dan harus mengenakan bajunya. Dipersilakan kepada Dr. Gamal. Ini saya mulai langsung, Mas Amir. Mulai, ayo. Oke. Siap-siap. Saya nggak enak kalau motong waktunya Mas Amir kan untuk memberikan inspirasi kepada kami semua. Silakan, Dok. Pertama terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan ya. Senang sekali saya hari ini bisa berbagi di hadapan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan coba berbagi tentang beberapa hal khususnya dalam konteks peran kita khususnya wirausaha sosial ya. Saya ingin coba masuk apa itu wirausaha sosial, lalu bagaimana kita bisa menerapkan secara praktis ataupun pada akhirnya mentransformasi teman-teman yang belum jadi sosiopreneur yang mungkin masih fokusnya di entrepreneur ya, konvensional entrepreneur menjadi sosiopreneur. Saya akan coba awali dengan problem yang kita hadapi hari ini dan apa yang coba kami kerjakan ya. Ya, ini slide-nya sudah muncul rekan-rekan. Sudah, Dok. Sudah ya? Sudah, Dok. Sudah muncul. Siap, Oke. sudah, Dok. Masuk semua? Jadi pertama dari Luka Indonesia Group. Di Indonesia ini kita punya banyak masalah rekan-rekan. Saya ambil contoh 2015 saya diundang Oxfam, saya ke Thailand waktu itu kami launching namanya World Equality Forum bersamaan dengan World Economic Forum karena kesenjangan luar biasa. Jadi bayangkan pada saat itu kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. 2017 kemarin semakin menyayat hati kita, kekayaan 8 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan 3,5 miliar penduduk di dunia. Nah, di Indonesia nggak jauh berbeda. Saya bedah datanya, saya ketemu Prakarsa Institute, rilis data tahun 2008, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan 30 juta. 2009, 40 gelintir orang ini sama dengan 42 juta. Sampai 2011, kekayaan 40 orang terkaya ini sama dengan 77 juta. Jadi, so few have so much, so many have so little. Nah, bahkan Februari 2017, bayangkan, Oxfam itu rilis data lagi, kekayaan 4 orang terkaya ya. Di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Dalam bukunya Michael Foster tuh mengatakan ya, kapitalisme itu lahir untuk menyebarkan kesejahteraan pada awalnya. Jadi orang yang punya uang, nabung uang di bank, uangnya dipakai orang yang nggak punya modal untuk pinjam uang ke bank, lalu dia memulai usahanya. Tapi setelah beberapa dekade abad, ternyata menurut Michael Foster dalam bukunya itu, kapitalisme mengkhianati janjinya untuk menyebarkan sebuah kesejahteraan. Bahkan di Inggris itu lahir banyak konsep awalnya Bill Drayton ya. Jadi Bill Drayton itu founder Ashoka. Dia terinspirasi oleh banyak
gerakan-gerakan sosial movement ya, salah satunya civil rights movement, lalu Mahatma Gandhi dan lain sebagainya, yang akhirnya dia itu merumuskan yang namanya sociopreneur atau yang teman-teman kenal sekarang dengan wirausaha sosial ya, kita kenal dengan wirausaha sosial. Dan cukup menarik. Apa sih sociopreneur itu? Kalau Bill Drayton itu mengatakan social entrepreneur are not content just to give fish or teach how to fish, but they will not rest until they revolutionize the fish. Jadi dia wirausaha sosial itu bukan hanya memberikan, bukan hanya mengajari bagaimana memancing, tetapi dia tidak akan berhenti sampai dia mereformasi ya, memperbaiki, merubah industri perikanan seperti itu. Nah, belum lagi kita bicara koefisien Gini kita yang meningkat dari waktu ke waktu, bahkan kita sekarang nomor 4 di dunia ya rekan-rekan ya. Dan mau bicara masalah itu ekonomi, kita bicara masalah pendidikan. Bayangkan PISA itu adalah OECD mengevaluasi pendidikan di 77 negara dari 520.000 siswa ya. Hasilnya kita peringkat 71 ya. Itu dievaluasi dari reading, science, matematik. Mau bicara masalah ruang kelas rusak, kita ini data dari Kemendikbud ya. 960.000 ruang kelas rusak ringan. Jadi total hampir 73% ruang kelas SD kita rusak. Dan banyak masalah problem di bidang pendidikan. Ini ada data menarik ya. Jadi ternyata kesejahteraan guru berkorelasi dengan tingkat pendidikan di sebuah negara. Nah, di bidang kesehatan juga demikian yang sekarang mungkin kita hadapi ya. Jadi mau bicara masalah sanitasi kita itu peringkat improve sanitation kita paling buruk di ASEAN. Air bersih kita nomor 2 paling buruk di ASEAN 72%. Lalu mau bicara penyakit tidak menular kita meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa menyelesaikan ini dengan wirausaha sosial. Jadi begini, wirausaha sosial itu sebenarnya konsep baru. Oke. Jadi dia konsep baru ya. Dia menggabungkan dua hal, social and business. Selama ini sosial dipandang sebagai sesuatu yang kurang punya masa depan yang baik, tidak mensejahterakan, tidak profesional seperti itu. Lalu entrepreneur dipaham atau bisnis ya dilihat sebagai sesuatu yang profesional, disiplin. Nah, sekarang coba digabungkan sehingga sociopreneur itu bisa menggunakan entrepreneur untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Nanti saya coba masuk lebih dalam. Tapi sekarang saya mau bicara practical approach-nya, bagaimana kita bisa implementasi, khususnya nanti pada konteks COVID-19 yang kita hadapi hari ini. Jadi saya termasuk orang yang percaya soal divine calling ini, dan saya selalu pegang dari dulu sampai sekarang. Saya percaya apapun yang saya kerjakan dalam hidup ini harus memenuhi 3 hal ini: pleasure, strength, ini sesuatu yang saya sukai, kuasai, dan bermakna. Jadi saya believe when our interest intersect with mastery and then get better up with sincerity, you will see that God empower you. Jadi kita sukai, kuasai, dan bermakna. Nah, meaning ini penting di sini, empati. Bahkan buat usaha teman-teman, perusahaan, kawan-kawan semua itu perlu menerapkan empati. Contoh Ryanair itu tahun 2016 dia punya satu moto namanya always getting better. Nah, menarik ketika dia menerapkan konsep itu, dia tidak memberikan tambahan biaya untuk penambahan bagasi dan memberikan banyak kebaikan lainnya kepada customer. Ternyata omsetnya itu meningkat dari sekitar 867 juta euro menjadi 1,2 miliar euro ketika itu. Jadi sebetulnya empati bisnis kita itu baik juga untuk kita. Kita akan punya namanya social capital. Saya termasuk orang yang percaya divine calling. Jadi di bisnis kita pun harus demikian. Kita bukan hanya berpikir how to make money, tapi harus berpikir how to solve social problem. Bukan berpikir how much money saja ya, tapi juga berpikir seberapa luas dampak yang kita hasilkan. Jadi yang kita ukur itu selain recehan yang kita terima, kita juga harus mengukur berapa, atau tumpukan dolar yang kita terima ya, kita juga harus mengukur berapa dampak yang kita hasilkan. Saya coba masuk, ini penting bagi saya kawan-kawan, termasuk di apapun bisnis yang kita kembangkan ya. Tanya apakah ini sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan yang ketiga, apakah ini juga bermanfaat buat orang lain. Saya punya 3 divine calling: inovasi kesehatan, sociopreneur atau wirausaha sosial, dan yang ketiga inspirasi. Saya mau kasih contoh ya gimana divine calling ini penting buat bisnis kita dalam 3 konteks yang saya jalankan tadi. Pertama dari sisi inspirasi ya. Saya dulu ingin jadi inspirator, kawan-kawan. Sampai saya tuh kalau ke rumah saya lemari
buku kedokteran hampir sama-sama buku inspirasi. Jadi saya yakin pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang, bisa mengubah orang yang pesimis jadi optimis, orang yang hedonis jadi agamis. Gitu. Nah, saya jadi inspirator. Sampai saya itu dulu bingung gimana cara jadi inspirator ya. Sampai saya terbawa mimpi. Saya bangun jam 1 malam. Saya ingat ketika itu mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan saya datang ke ruangan guru saya bilang, "Dok, saya mau jadi inspirator seperti dokter." Dan apa yang terjadi 4 tahun kemudian ya? Iya, jadi itulah kekuatannya divine calling tadi ya. Sampai sekarang saya bersyukur ya diberikan kesempatan Allah sudah berbagi hampir di 20 negara dunia, dan alhamdulillah kita bisa menginspirasi lah. Apa sih inspirasi bagi saya tadi ketika orang nggak pernah bertemu saya, dia mendengar apa yang saya lakukan ataupun dia mendengar kalimat yang saya tuliskan ataupun apa yang saya ucapkan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Nah, sekarang yang mau saya bahas soal ini, passion saya yang kedua ini, soal wirausaha sosial. Jadi Indonesia Medica itu kami fokus di sosiopreneur kesehatan ya. Jadi mengembangkan program kesehatan yang baru, belum ada di tempat lain, tetapi dia memberikan dampak di masyarakat. Fokusnya open doors to health access. Sekarang saya potong sedikit sebelum saya bicara lebih dalam di sana. Kita masuk ke sosiopreneur dulu. Jadi tadi, nah, kenapa wirausaha sosial lahir? Kalau di beberapa kajian itu saya suka kalimatnya, karena tadi kapitalisme mengkhianati janjinya untuk menyebarkan kesejahteraan, lahirlah sosiopreneur untuk bagaimana dia bisa tetap memastikan kita punya kesejahteraan di perusahaan kita, kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan orang-orang yang kita pimpin, tapi pada saat yang sama kita juga memberikan kesejahteraan untuk orang di luar sana. Jadi ada karakter yang berbeda ya. Jadi kalau sosiopreneur itu bukan hanya termotivasi pada keuntungan finansial, tapi dia termotivasi untuk keuntungan sosial atau dampak. Lalu sosial awareness-nya tinggi, personal interest-nya lebih rendah. Ya, dan biasanya risk taker, lebih mengambil resiko. Lalu ini tadi gambaran karakternya. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Konvensional bisnis itu di pojok kanan ya. Dia cuma makes money, nggak peduli sosial sama sekali. Pokoknya bangun pagi mikirin cari duit sampai malam, tapi nggak pernah care sama masalah yang dihadapi masyarakat hari ini atau problem yang dihadapi. Lalu ada bisnis WCSR. Dia care, tapi dalam konteks alokasi anggaran yang dia berikan untuk sosial. Begitu. Nah, pojok kiri itu non-profit, lembaga tapi yang rely on donation ya, hanya mengandalkan donasi. Ke tengah sedikit non-profit with income. Jadi selain non-profit yang tadi mengandalkan donasi, ada non-profit with income. Dia non-profit tapi dia punya bisnis untuk membiayai kegiatan sosialnya. Nah, sosiopreneur itu di tengah. Dia menarik ya. Dia menggunakan entrepreneur untuk menyelesaikan masalah. Dia memasukkan penyelesaian masalah sosial dalam bisnis model yang dia kembangkan. Saya coba masuk lebih dalam di sini. Jadi teman-teman bisa pilih. Ini soal style saya bilang. Bisa menjadi seorang pengusaha yang peduli sosial atau menjadi seorang inisiator sosial yang berwirausaha untuk memastikan keberlanjutan. Jadi nggak ada yang salah, mau badan hukumnya PT, CVPO, mau lembaga, yayasan, LSM, komunitas ataupun ya di sisi kiri ya. Jadi ini soal style ataupun positioning yang dipilih. Bahkan beberapa kajian internasional tuh ada, kalau saya bilang ada dua, ada yang lebih ke arah entrepreneurnya dominan, ada yang sosialnya lebih dominan gitu. Nah, sekarang kalau di antara banyak teori, saya paling suka teorinya Dis ya, menjelaskan soal sosiopreneur. Pertama, mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan atau mempertahankan nilai sosial, lalu mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut ya. Nah,
tadi saya cerita banyak masalah. Bagi saya, problem is the primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their ideas. Lalu dia terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran, dan bertindak berani ya, tanpa dibatasi sumber daya yang ada saat ini, lalu menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada orang yang dilayani, sehingga dia memastikan keberlanjutannya. Saya kembali ke few second. Tadi tampilan saya yang wirausaha sosial masuk ya teman-teman ya? Enggak dok, Yang enggak masuk. Oke. Jadi itu gambaran perbedaannya wirausaha sosial sama entrepreneur atau wirausaha konvensional. Nah, dari konsep-konsep tadi teman-teman bisa memilih tadi. Yang paling penting satu punya mentalitas sosiopreneur. Kalau kita sudah punya sosiopreneur mentality, kita akan terus melihat problem is opportunity dan kita akan selalu terpanggil untuk solving di bidang yang kita anggap relevan, khususnya pada konteks COVID saat ini. Oke, few second. Sekarang saya kembali ke Hub Innovation yang kami kembangkan. Singkat tadi saya cerita apa yang kami Oke, slide-nya sudah muncul lagi ya? Oke, full screen. Wait. Oke, nah ini yang kami kembangkan Indonesia Medica. Saya ambil contoh dua sampel dari innovation kami aja dulu. Ini salah satu program kami yang sekarang berperan cukup besar di lawan COVID-19 ya. Jadi saya mulai ini sekitar 2 tahun yang lalu kawan-kawan. Jadi ketika saya magang di rumah sakit, saya malam hari, saya ingat saya jaga UGD, saya terima seorang pasien namanya Awalunimah, dia butuh biaya operasi mahal. Malam itu saya posting di Facebook saya, besoknya banyak yang berdonasi ya. Akhirnya semenjak itu saya minta tim di yayasan dan perusahaan buat satu platform galang dana online. Yang jelas kan kami sudah serving miliaran rupiah untuk membantu 900 pasien yang membutuhkan high cost health service. Bahkan minggu lalu contoh ya, saya datang ke salah satu pasien kami sekitar 2-3 minggu lalu, itu namanya Mas Haji. Saya ke rumahnya ketika itu, jadi Mas Haji ini usia 20 tahun, ibunya dia itu bayangkan sakit kanker payudara, sudah menjalar kanker otak, lalu beliau harus mengurus ketiga adiknya yang usianya masih 2 tahun, 4 tahun, dan masih SMP, lalu ibunya sendiri single parent, saat itu sakit dan terbaring di tempat tidur, tidak bisa apa-apa. Dan dengan platform kami bisa terbantu. Ini salah satu pasien kami juga, Abi Laksono, sakit Sjögren's syndrome, butuh biaya operasi. Jadi hampir setiap pekan yayasan kami bantu pasien di berbagai wilayah ya. Setiap bulan puluhan pasien mendapatkan bantuan dari platform yang kami kembangkan ini. Saya ingin katakan kawan-kawan, bisnis bukan soal untung rugi, di sana ada berkah, musibah, pahala, dosa, surga, dan neraka. Dan orang tidak peduli seberapa hebat, kayak pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan apakah kehadiran kita itu memberikan manfaat buat mereka. Dan saya ingin yakinkan ke rekan-rekan semua bahwa doing good is good for your business ya.
Hentikan berbagi, oke. Jadi itu salah satu program wirausaha sosial kami, dan alhamdulillah sekarang di momentum COVID ini kita lihat sebetulnya masyarakat punya banyak problem rekan-rekan. Jadi mulai dari satu, edukasi yang masih kurang di masyarakat, terus kedua, teman-teman bisa lihat banyak tenaga kesehatan kita yang terakhir sudah 13 tenaga kesehatan kita meninggal. Bayangkan ada 700, hari ini sudah masuk di angka 846.000 pasien coronavirus di dunia, dan sudah 42.000 lebih yang meninggal dunia. Di Indonesia juga angkanya kita sudah tahu melampaui angka 1.000 kasus, dan angka meninggal melampaui 100. Dan ini akan lama sekali, bisa dibayangkan menurut teori pandemi ini kan kurang lebih ada namanya kurva epidemik. Kita ini masih di awal. Dari kajian matematis pakar epidemiologis diprediksi kurang lebih kalau di Jakarta puncaknya di 9 Mei, baru kita akan turun setelah itu. Jadi kurang lebih bisa berakhir di bulan Juli. Bisa dibayangkan 3 bulan ke depan itu menjadi sebuah problem, tantangan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga buat orang-orang di luar sana. Nah sekarang bagaimana kita bukan hanya berpikir menyelamatkan atau mengamankan ya perusahaan kita, yayasan kita saja, ataupun keluarga kita saja, tapi kita bagaimana berpikir lebih jauh, bagaimana dalam momentum ini kita bisa hadir untuk membantu orang-orang yang sangat rentan di sana, yang mereka betul-betul terdampak baik secara ekonomi ataupun sosial dari COVID-19 ini. Karena benar-benar ini menjadi sesuatu yang panjang. Bayangkan orang-orang yang mungkin pendapatannya setiap hari hanya cukup untuk makan hari itu, ya, lalu dihadapkan dalam situasi yang mungkin tidak seberuntung rekan-rekan semua. Nah, saya lanjut ke contoh inovasi kami yang berikutnya. Sebelumnya saya mau masuk lagi ke teori dari sociopreneur ya. Oke. Kok di-mute suaranya, Pak Dokter Kamal? Ya. Siap. Sudah muncul suaranya ya? Sudah muncul. Baru. Siap. Nah, sekarang bagaimana rekan-rekan bisa mentransformasi yang biasanya konvensional bisnis atau bisnis PCSR menjadi sosiopreneur. Dan jangan lupa yang tadi ya, bagaimana teman-teman menanamkan mentalitas sosiopreneur ini dalam aktivitas selama 3 bulan, 4 bulan ke depan. Jadi saya percaya rekan-rekan, empati is the connection that leads to innovation. Apa sih yang membuat kita terus berinovasi? Jawabannya adalah empati. Dan ketika ada penelitian buat top most empathetic company ya, ternyata Facebook, LinkedIn, dan Google itu berada di urutan atas ya. Nah, sehingga teman bisa memilih. Yang mungkin sudah perusahaan nggak ada masalah dengan itu. Tapi bagaimana perusahaannya yang badan hukumnya PT itu bisa memasukkan dampak sosial dalam hitungan atau target bulanannya, sehingga bisa mengambil peran untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Dan dalam problem itu, sebetulnya kalau kita lihat secara kajian entrepreneur ya, problem itu menunjukkan bahwa market need-nya besar. Jadi kalau kita pelajari 10 alasan utama gagalnya entrepreneur, 3 besar ya, 42% itu no market need. Teman-teman berpikir bahwa sekarang orang-orang membutuhkan itu, padahal ternyata tidak bisa. Lalu kedua 29% karena run out of cash, kehabisan uang, yang 23% karena not the right team. Nah, cukup menarik sosiopreneur ini. Jadi ketika ada problem, itu sebetulnya menunjukkan
demand yang besar, pada saat yang sama menunjukkan juga market need yang besar. Pada saat itu tergantung kita. Bagaimana sekarang perusahaan ini bisa tetap eksis dalam momentum COVID dengan hadir untuk memenuhi market need ataupun problem yang besar di masyarakat yang teman-teman bisa kaji itu. Kemarin saya menemukan satu analisis yang cukup menarik ya tentang perusahaan atau usaha apa yang akan mengalami problem besar dalam momentum COVID ini dan usaha atau perusahaan apa yang dia akan bisa atau recovery-nya paling lama. Sehingga rekan-rekan bisa melihat itu ternyata relate sama problem yang dihadapi masyarakat hari ini. Sehingga di sini kita bisa masuk ke 3 alasan kita memulai inovasi. Bentar. Berbagi. Nah, dalam memulai sociopreneur, teman-teman bisa melihat 3 hal ini. Pertama, need seeker. Kedua, market leader. Ketiga, teknologi driver. Pertama, lihat apa kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Jadi, rekan-rekan bisa masuk di sana hari ini, misal problem apa yang dihadapi masyarakat, sehingga kita di perusahaan kita coba mulai dari situ mendesain ya. Selain continuity plan untuk 3 bulan, 4 bulan ke depan, kita juga berpikir bagaimana social impact plan itu bisa kita desain selama beberapa bulan ke depan. Lalu kedua tadi selain need seeker kebutuhan, market leader, lihat tren ke depan, tren pasar kemungkinan seperti apa. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah teknologi driver. Nah, saya yakin sudah banyak yang selesai dengan peluang masalah membentuk dibangun sistem menciptakan ekonomi. Tinggal sekarang bagaimana dampak sosial itu atau social impact itu betul-betul bisa dicapai perusahaan kita secara terukur dan berkesinambungan. Oke, nah sekarang saya coba kembali ke beberapa inovasi lain kami yang relate sama sociopreneur. Jadi ini yang pertama. Let me tell you a true story of a 3-year-old girl, Hairunisa. She was the doctor of a garbage scavenger named Supriyono, who only get income $1 a day. Jadi Hairunisa ini seorang anak pemulung. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya tidak punya cukup uang, dia tidak bisa pergi berobat. Dia menemani ayahnya memulung sampai 5 Juni. Hairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Jadi saya percaya yang namanya story behind innovation. Banyak orang mulai bisnis itu karena peluang dan masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal empati is the connection that leads to innovation. Jadi saat kita mau menginisiasi sebuah inovasi di perusahaan kita pun, kita harus punya rasa empati yang kuat. Kami bersyukur ya rekan-rekan ya. Jadi inovasi kami diapresiasi banyak tokoh dunia. Tetapi saya ingin sampaikan, menjadi sociopreneur itu bukan jangan jadikan award, achievement atau impresi orang itu menjadi indikator kita. Tapi dampak itu menjadi hal yang utama ya. Jadi pertanyakan, maybe you are impressive, but are you impactful ya? Jadi inovasi kita itu harus betul-betul menghasilkan, jadi impress and impact are different. Sekarang bagaimana kita bisa fokus pada dampak yang kita hasilkan. Jadi dengan program ini tuh kami dulu memulai mengembangkan, alhamdulillah sampai sekarang sudah bertahan 5-6 tahun ya, istiqomah mengembangkan program klinik asuransi sampah ini untuk bantu warga. Sudah banyak pasien yang mendapatkan bisa berobat klinik kami langsung, bahkan kami bayarkan iuran BPJS-nya, bahkan mendapatkan fasilitas operasi lewat program yang kami jalankan di lapangan ini. Dan untuk mencapai keberlanjutan itu bukan hal yang mudah ya. Oleh karena itu jadi sociopreneur itu harus jadi makhluk yang tangguh. Jadi menahan semua beban dan memastikan inovasi kita terus berjalan, baik kita ketika di atas ataupun di bawah. Apa sih yang membuat kita bertahan saat sumber daya kita terbatas, ditinggalkan oleh tim kita mungkin, atau nanti dalam perjalanan kita. Saya yakin jawabannya dalam empati yang kita miliki. Ini pendapat warga soal inovasi kami.
Oke. Itu inovasi kami yang ke dua rekan-rekan ya. Klinik asuransi sampah. Nah, sehingga di momentum COVID ini, kita sekarang perlu menganalisis dengan clear ya, apa problem yang akan dihadapi masyarakat, lalu bagaimana kita bisa hadir. Dan tanpa perlu diniatkan, sosiopreneur itu sebenarnya baik usaha kita, untuk usaha kita. Jadi begini, saya contohkan. Kalau masyarakat itu tahu bahwa perusahaan, rekan-rekan semua itu menolong masyarakat sekitar. Kalau orang-orang itu tahu bahwa dengan penuh ketulusan ya, rekan-rekan selalu hadir untuk membersamai masyarakat, sehingga punya emotionally contact yang baik dengan masyarakat, masyarakat punya hubungan yang bagus dengan kita, dan pada saat yang sama mereka pun akan memprioritaskan perusahaan kita di antara kompetitor-kompetitor kita lainnya. Jadi story ini menjadi penting bahwa kita memahami peran serta perusahaan kita untuk hadir menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan yang ketiga, oh status testimoni warga nggak muncul ya? Siap, sebentar. Ini sudah muncul, rekan-rekan? Belum? Oke. Wait. Oh, tapi kegedean. Belum. Siap, few second. Enggak apa sih? Apa Pak? Sudah? Oke, sudah muncul ya? Muncul, Dok, muncul. Siap. Kalau nggak muncul bisa langsung bersuara, nggak apa-apa rekan-rekan. Nah, yang ketiga ini, sekarang ini dalam problem COVID ini kan sebetulnya kita sedikit bisa menyesuaikan karena sekarang teknologi itu berkembang luar biasa. Bayangkan data WR Social Hotsuite ya. Di Indonesia itu 150 juta orang pengguna internet. Ini data tahun lalu, pasti meningkat signifikan dalam setahun terakhir. Terus 130 juta orang pakai Facebook, 62 juta orang pakai Instagram, 6,7 juta orang pakai Twitter. Kita menghabiskan 8 jam 36 menit buat akses internet, 3 jam 26 menit buat bermedia sosial. Sehingga rekan-rekan bisa bukan hanya mentransformasi menjadi sosiopreneur ya, jadi bisa juga menjadi teknopreneur pada saat yang sama ya. Jadi techno-socio-planner. Jadi program-program kami sekarang banyak ketika kita mencoba menganalisis continuity plan selama 3 bulan ke depan ya. Selain kita memastikan kita menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya dan terjadi kawan-kawan. Jadi program-program kami itu dari sisi social impact ya. Itu khususnya sewa peduli misalnya itu meningkat cukup signifikan sekali. Lalu ini inovasi kami ketiga yang namanya InMed. Jadi kami mencoba masuk ke integrated health development ya, one stop service for healthcare. Kita mencoba mengembangkan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.
Nggak ada suara, Dok. Oh, nggak ada suara. Oke. Hentikan berbagi. Suara hilang. Siap. Udah Udah muncul lagi. Nah. Tadi videonya tayang kan? Tayang videonya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih gambaran nih. Apa sih masalah yang dihadapi masyarakat hari ini dan peran kita ya, rekan-rekan. Nah, ini kajian menarik ya. Let me make sure. Sudah muncul nih slide-nya ya. Tampilannya. Potential winner, potential loser. Sudah muncul. Oke, nah muncul. Sudah. Oke. Nah, Nah, ini itu relate dengan problem yang dihadapi masyarakat hari ini ya. Jadi kalau kita lihat bidang apa yang akan tumbuh, bidang apa yang akan terdampak besar dan paling lama recovery ya selama COVID-19 ini. Bayangkan tourism itu paling lama bangkit nanti. Lalu penerbangan, perkapalan itu paling lama bangkit, otomotif juga lama bangkit. Tapi yang akan growth itu yang sebetulnya menyelesaikan masalah hari ini, yang sebetulnya dia hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini. Jadi pertama, satu medical supply dan service itu kita sudah saksikan hari ini banyak problem dihadapi masyarakat, baik masyarakat ataupun tenaga kesehatan. Lalu kedua, makanan ya, itu menjadi kebutuhan yang akan tumbuh karena relate dengan problem hari ini dan need hari ini. Lalu personal healthcare, ICT, e-commerce dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya begini, yang saya tekankan adalah sociopreneur itu bukan hanya membuat citra perusahaan kita baik di masyarakat karena kita peduli dengan mereka. Tetapi lebih jauh itu, karena kita punya mentalitas menyelesaikan masalah, maka perusahaan kita itu akan selalu lincah ya, hadir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada hari ini ya. Sehingga pada demikian, sociopreneur dia akan punya karakter lebih mudah sustain, karena orientasi sosial itu mempengaruhi orientasi ekonomi yang dia ingin capai. Nah, ini juga bisa menjadi gambaran rekan-rekan ya. Jadi buat teman-teman yang misal usahanya di bidang tourism, lalu di bidang otomotif ataupun construction ya, real estate, manufacture, ini bisa dilihat bagaimana recovery-nya akan lama. Tidak ditutup kemungkinan bahwa proses transformasi jangka pendek itu perlu dilakukan untuk memastikan sustainabilitas atau keberlanjutannya. Nah, penting untuk kita mengetahui masalah masyarakat hari ini apa dengan analisis yang mendalam. Saya kasih contoh ketika kami kerjasama dengan satu BUMN untuk mengembangkan satu inovasi. Suara saya on off. Oke. Siap. Slide sudah muncul. Oke, nah ini contoh ya. Slide-nya sudah muncul ya kawan-kawan ya? Belum, Dok. Belum? How come? Sudah, Dok. Oh, sudah. Muncul tapi kepotong, Dok. Sudah. Siap. Ini berbeda-beda sepertinya. Oh iya, kepotong ya. Saya tampilkan view second. Sudah muncul ya. Nah, ini contoh analisis problem masyarakat, need masyarakat. Jadi kenapa 42% startup itu gagal? Karena tadi tidak memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini. Lalu kedua, kita market size ya. Nah, permintaan, contoh ketika kami mengembangkan layanan home care, kami mencoba menganalisis kebutuhan home care masyarakat. Ternyata di high income country 66-70% mereka butuh home care. Lalu Indonesia diproyeksi ya oleh McKinsey dan beberapa kajian internasional akan punya pertumbuhan ekonomi yang baik. Lalu tapi tentunya ini sebelum terkait dengan isu COVID yang ataupun wabah COVID hari ini ya.
Lalu berapa sih balita di Indonesia? Ternyata 23 juta, ibu hamil berapa? 5,2 juta, ibu nifas 5 juta. Lalu butuh nggak sih ibu hamil itu dengan home care? Ternyata 70% ingin baby spa, 80% ingin pregnancy care, 60% butuh post atau ingin postpartum care. Lalu bahkan kami analisis di negara-negara lain, di antara banyak layanan home care apa yang paling dibutuhkan? Oh ternyata rehabilitation service. Lalu kami analisis lagi nih, kalau kami mengembangkan home care, kan marketnya salah satunya adalah orang-orang berusia tua. Berapa sih jumlah orang tua di Indonesia? 24 juta. Dari 24 juta itu berapa sih yang bakal sakit disabilitas? Oh 26,7%. Jadi kita clear bahwa market need kita 6,4 juta. Lalu pasien diabetes yang butuh kaki diabetik, butuh perawatan ya kaki diabetik, ternyata jumlahnya sekitar 7% atau 8 dari 18 juta atau sekitar 1,2 juta. Lalu kami juga coba kira-kira semakin hari layanan ini semakin dibutuhkan atau semakin tidak dibutuhkan. Oh ternyata semakin dibutuhkan karena orang tua akan meningkat 5,8% dalam 15 tahun mendatang. Lalu kami juga kaji dari sisi tenaga kesehatannya ya. Kira-kira tenaga kesehatan mau nggak melakukan layanan home care? Oh ternyata 10 profesi yang tumbuh besar dalam 10 tahun mendatang, salah satunya adalah home health aides dan personal care aides ya, di nomor 3 dan 4. Dan ternyata ada penelitian menarik, tenaga kesehatan lebih senang melayani layanan kesehatan di home care daripada di hospital. Karena lebih seimbang, kompensasinya lebih fair, dan lebih dihormati. Nah itu contoh gimana kita melakukan market need analysis dalam konteks sosiopreneur, bukan hanya dalam konteks atau orientasi finansial kita, tapi juga dalam orientasi memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini. Oh, belum full. Nah, sekarang saya mau bicara dari hati ke hati. Slide-nya nggak pindah dok, belum full screen dari semua market tadi. Apakah sudah Indonesia daya belinya dok? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Maaf, bagus pakai headset tadi. Siap, laksanakan. Sesuai market need. Sekarang akhir kata sebelum saya nanti mungkin teman-teman kalau punya pertanyaan langsung dilempar aja di sini ya. Jadi begini, sejarah itu membuktikan kawan-kawan. Saya ambil contoh kisahnya Utsman bin Affan ya. Kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur, lalu dari sumur itu dia bisa membeli sebuah ladang ditanami 1.550 pohon kurma. Separuh dipakai fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya, dan berkembang terus. Sampai sekarang ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 ya, di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Nah, di Indonesia kita punya contoh kayak Hasyim Asy'ari. Sekarang bayangkan ada 27.000 pondok pesantren, ada Nahdlatul Ulama yang tercatat di Kemenak. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu keluar rumah menawarkan perabot rumahnya dijual kan untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Tapi sekarang punya 12.000 sekolah, sekitar 176 universitas, 107 rumah sakit, 12 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Nah artinya begini. Nah ini pertanyaan menarik nih. Silakan kalau ada pertanyaan sekarang teman-teman bisa sampaikan ya di chat, nanti bisa langsung saya jawab. Artinya mau saya sampaikan. Jadi ketika kita berkumpul di sini, miliaran orang dikubur, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Nah, sehingga sekarang bagaimana kita berpikir, bisnis kita, itu bisa menjadi amal jariah buat kita. Satu, sustainabilitasnya, jadi bagaimana bisnis itu punya daya keberlangsungan. Lalu kedua, bagaimana dia punya orientasi dampak sosial, di samping orientasi finansial. Nah, selama pandemik, seperti yang tadi kita harus bertanya lagi, apa sih kebutuhan ataupun problem masyarakat hari ini? Lalu di antara problem-problem masyarakat hari ini, lihatlah pada bagian mana kita bisa mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau menyelesaikan masalah pada bidang tersebut. Dan di sini pun momentum kawan-kawan sebetulnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang punya orientasi sosial, dia dianggap lebih berempati dan punya pengaruh lebih besar di masyarakat. Pertanyaan, silakan jika ada pertanyaan ya. Bentar, ini saya coba masuk.
Oh iya, saya kembalikan ke Mas Wawan ya untuk pertanyaan ya. Ya, sebenarnya langsung saja ya kalau ada pertanyaan, tapi sesuai dengan yang sudah disepakati di rule-nya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan mengajukan diri ingin bertanya, kemudian nanti dari Genpro yang akan memilih siapa yang kemudian akan bertanya, karena semuanya saya pikir juga ingin bertanya begitu karena saking banyaknya pertanyaan dan dengan kondisi yang seperti ini. Monggo dipersilakan bagi yang ingin bertanya langsung saja mempersilakan ya. Karena dari sekian banyak ini ada yang pasti penasaran. Nah, ini langsung aja disampaikan ya, karena kalau di rule-nya itu pertanyaan itu mic-nya silakan di-on-kan dan kemudian langsung bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Al Furkan dari Genpro Bukit Tinggi. Tinggi. Di tengah-tengah isu COVID nih, Pak, saya mau tanya tentang cara mengatasi gitu kan kesulitan di bidang pemasaran. Karena saya di Bukit Tinggi itu bergelut di bidang jual kaos, sekalian produksi sablon kaos, Pak. Kendala yang saya hadapi sekarang karena saya memasarkannya di depan hotel, tamu-tamu itu sekarang udah sepi ke Bukit Tinggi. Jadi langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, Pak? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau cerita dulu, kalau ingin menghadapi masalah COVID, teman-teman harus tahu tentang COVID dulu. Ini pandemi luar biasa, kawan-kawan. Kalau kita ingat, saya coba komparasi dengan beberapa epidemi yang terjadi sebelumnya. 2002 kita ingat ada SARS waktu itu, jumlahnya itu sekitar 8.098 kasus, dengan tingkat kematian waktu itu 10%. MERS 2012, bayangkan, kasusnya itu hanya sekitar 1.000. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Oke, jadi teman-teman tadi pertama perlu tahu tentang COVID supaya bisa mengatasi COVID. Jadi memprediksi apa yang terjadi ke depan sehingga kita bisa memahami itu. Jadi COVID ini pandemi yang luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan 2002 ketika ada epidemi waktu itu ada SARS ya, itu bayangkan yang kena sekitar 8.098, yang meninggal 10%. 2012 dengan MERS itu yang kena 1.143 saja waktu itu, tapi yang meninggal 37%. Nah, bayangkan sekarang COVID ini yang terkena sudah di angka 860.000, yang meninggal sudah 42.000 kasus, dan dia akan lama sekali prosesnya, sehingga ini bukan hanya soal sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan bukan hanya sebulan, 2 bulan, sehingga rekan-rekan harus memahami bahwa ini sesuatu yang lama, sehingga perlu mempersiapkan. Nah, ada yang namanya kurva epidemi ya, mungkin sebagian sudah memahami ya. Jadi ada epidemi itu ada kurva naik lalu turun. Nah, kita itu sekarang masih di sini. Bisa dibayangkan nanti di bulan akhir April atau awal Mei diprediksi ya, tanggal 9 Mei khususnya di DKI itu puncak pandeminya. Nah, di sini itu sehingga baru turun setelah itu. Jadi kita betul-betul harus beradaptasi secara pribadi, secara bisnis pun demikian. Nah, coba lihat, teman-teman bisa coba evaluasi di antara kebutuhan, di antara semua servis ya. Jadi, nah saya mulai masuk satu yang lebih mendasar dulu. Bisnis itu kan bicara 3 hal rekan-rekan. Kalau kita bicara bisnis itu, kita bicara produk, marketing, finance. Produk itu apa? An item or service offer to sell. Item atau jasa yang kita jual. Jadi satu perusahaan itu bisa punya banyak produk sebetulnya. Saya kasih contoh, kami punya namanya Impact Indonesia ya. Salah satu startup yang saya mulai sekitar bulan Mei tahun lalu.
Jadi kami melatih wirausaha sosial di Indonesia. Selama ini kami punya namanya inkubasi akhir pekan, kita punya impact online class, kita membuat buku tentang wirausaha sosial, lalu kita punya program mentoring setahun, dan macam-macam. Nah, dari produk kami, ternyata pada saat COVID ada yang mati. Contoh program kami yang inkubasi akhir pekan, yang 3 hari full itu udah nggak bisa running sama sekali. Tapi di sisi lain, impact online class kami naik secara signifikan, luar biasa sekali. Lalu program kami juga yang 1 year mentoring ya, itu juga mengalami peningkatan karena orang bisa belajar dari rumah lewat Impact Indonesia itu contohnya. Nah, di situ contoh. Jadi kita harus evaluasi mana produk-produk kita yang masih bisa di-deliver selama COVID-19, mana yang tidak bisa, dan mana yang bisa dirubah supaya bisa tetap kita deliver selama COVID-19. Lalu kedua, marketing strateginya. Sekarang digital marketing luar biasa, saya pikir itu sudah tidak menjadi listening lagi ya. Jadi memang daya beli turun, tetapi di sisi lain, saya bukan pakar ekonomi ya, tetapi di sisi lain kita bisa menggunakan penetrasi teknologi untuk tetap mempertahankan dan mengusahakan bagaimana usaha kita tetap bisa diketahui oleh masyarakat dari sisi marketing. Dan yang ketiga, finance ya. Jadi perlu efisiensi semaksimal mungkin. Nah itu kuncinya di continuity plan. Jadi mana usaha kita atau produk kita yang mungkin kita stop dulu, mana yang kita push ya, sehingga kita perlu mengkaji dari sana. Ada produk yang masih bisa running, bahkan ada produk yang tumbuh cepat sekali. Jadi contoh program kami yang Siapa Peduli itu luar biasa sekarang. Biasanya kami mendeliver, kita alhamdulillah sudah bantu miliaran ya sekarang. Tetapi di momen COVID ini terjadi dampak yang luar biasa yang bisa kami serve kepada masyarakat. Iya betul, Impact Indonesia bisa buka Instagramnya juga. Jadi kita punya program impact online class dan lain sebagainya. Itu contoh. Jadi kami mengevaluasi dari sisi itu. Bahkan kemarin ketika awal COVID saya minta laporan semua tim ya, dari klinik asuransi Sabah seperti apa. Lalu dari saya coba bicara juga telepon ke yang handle program satu persatu untuk bicara dari hati ke hati. Lalu mencoba merumuskan bersama di part mana kita bisa terus memainkan peran. Siap, silahkan jika ada pertanyaan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Perkenalkan, saya Nurhalis dari Kukar, Kaltib, Genpro Kukar. Oke. Halo? Halo, ya. Ya, Dok. Ini nanya tadi sempat yang ditanya teman-teman dari Sumatera kalau tidak salah tadi, dan sempat disampaikan sama dokter bahwa kemungkinan Jakarta itu puncaknya grafiknya itu kurvanya itu di sekitar tanggal 9 Mei. Karena kita tahu bahwa memang masuknya kan dari luar, kemungkinan besar masuknya dari luar, dan memang Jakarta sebagai tempat masuk. Kami juga harus mengetahui analisa untuk di daerah-daerah di luar Jawa, khususnya di tempat-tempat kami, karena kayak di Kaltim sekarang kan yang positif itu ada 20 kasus yang sudah positif. Nah, kalau menurut prediksi dokter ini, di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kira-kira Kira-kira suara penanya hilang, tapi saya bisa menangkap poin ini sepertinya. Jadi begini, saya coba masuk lagi ke COVID ya. Tadi kita udah kurva epidemi, tadi kita udah sama-sama memahami bahwa ini lama, 3 bulan mungkin prediksinya. Dan itu bukan prediksi saya ya, itu prediksi dari pakar-pakar epidemi terkait masalah COVID ini. Jadi benar prediksi 9 Mei, bahkan di Jakarta diprediksi jumlah kasusnya itu adalah 300.000 kurang lebih. Tanggalnya diprediksi tanggal 9 Mei, tapi itu bisa berubah ya, tergantung penambahan. Cuman yang perlu dipahami sekarang ini masih di awal proses, teman bisa bayangkan, ini problemnya besar, bisa bayangkan ya, nanti ketika naik, tiap negara itu punya namanya kapasitas sistem kesehatan. Nah, ketika kita naik, melampaui kapasitas sistem kesehatan kita, maka orang yang di atas, atau penderita di atas kapasitas sistem kesehatan ini tidak bisa mendapatkan layanan. Rumah sakit bisa penuh, tenaga kesehatan kecapean ya, tenaga kesehatan juga mungkin mohon maaf banyak yang terinfeksi juga. Lalu ketika itu pada saat yang sama akhirnya dampak lahirnya adalah korban yang
meningkat. Nah, sehingga itu saya selalu tekankan ini bukan hal yang sederhana, ini betul-betul problem yang besar, sehingga kita tidak bisa menganggap ini sesuatu yang remeh yang akan pulih dalam waktu yang singkat. Ketika kita sudah memahami COVID, berapa lama dia ada, sehingga kita harus menyiapkan juga kesiapan finansial selama momen COVID ini, lalu bagaimana cash yang kita miliki, yaitu bisa melakukan pembiayaan untuk perusahaan ataupun organisasi kita. Nah, untuk daerah-daerah lain itu jujur belum ada kajian yang saya pelajari secara lebih mendalam pada tiap provinsi ya. Tapi memang tentunya ada puncak epidemi yang mungkin agak sedikit berbeda dari sisi waktu, tetapi secara gambaran nasional kurang lebih tidak akan jauh berbeda ya. Jadi puncak epidemi di Indonesia itu di bulan-bulan Mei tersebut. Nah, di sisi itu tadi kita perlu prepare mulai sekarang. Bahkan saya tekankan ke semua organisasi atau yayasan, ya, program-program sosial kami bahwa kita harus lebih banyak berkontribusi di puncak pandemi yang nanti kita hadapi di bulan Mei tersebut. Any other question? Teman-teman bisa chat juga nggak apa-apa, mungkin kalau ada pertanyaan. Bismillah, saya mau nanya dok. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari Samarinda, dokter. Tadi dokter menjelaskan tentang, like practical approach ya, ada technology planner and social planner. And in this case, kalau kita we talk about integrated how to involvement, I mean that would you explain more details about bagaimana cara kita overcome atau involved as a education planner? Mungkin dokter pastinya dokter sudah pernah mendapatkan banyak input atau experience in some abroad, in some country. Mungkin bisa di-sharingkan di sini bagaimana peran dari education planner involve as this condition ya, Jadi bisakah tolong dibantu gitu. Thank you dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih contoh mungkin langsung entrepreneur di luar negeri yang itu bisa menjadi referensi kita ya. Ini termasuk nanti menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kunci yang mau saya tekankan adalah inovasi. Innovation ini saya besarkan slide-nya ya. I want to make it share ya. Ini sudah muncul kan slide-nya? Sudah dok, sudah. Siap. Oke. Ini contoh inovasi dibuat di kawan saya di India, Bempu namanya. Dia mengembangkan termometer dalam bentuk gelang untuk bantu ibu hamil mengontrol suhu tubuh anaknya di rumah. Jadi termometer dalam bentuk gelang sehingga dipasang di tangan bayi ya, khususnya newborn, bayi baru lahir. Karena 32-85% bayi baru lahir itu mengalami hipotermia. Lalu contoh nih, dibuat kawan saya ketemu dia di Denmark. Dia kembangkan di Rwanda untuk mengirimkan kebutuhan kesehatan ya ke daerah terpencil. Dengan drone bersayap yang bisa menjatuhkan kebutuhan kesehatan ya. Jadi nggak perlu kirim mobil ambulans, tapi bisa dikirim kebutuhan-kebutuhan kesehatan tersebut ke daerah terpencil lewat drone yang dikembangkan. Jadi bisa dijatuhkan pada titik GPS yang ditentukan. Atau ini kawan saya dia pemuda yang dapat penghargaan dari kerajaan Inggris tahun setelah saya, Daniel Yu namanya. Dia membantu mengontrol stok obat di klinik dan apotek-apotek daerah terpencil, lalu dihubungkan sama perusahaan farmasi sehingga bisa mengembangkan distribusi on demand service. Termasuk di banyak contoh education ya, ada kawan saya di Nepal misal mengembangkan layanan kesehatan yang
dibayarnya itu dengan non financial ya, tapi dia minta orang tuanya bekerja di tempatnya dia sebulan 2 hari untuk mengganti biaya anaknya sekolah misal. Tapi sekarang technopreneur saya pikir menjadi hal yang paling relevan sebetulnya untuk dilakukan dari sisi edukasi. Kami ambil contoh edukasi kami lewat impact ya. Kami melakukan edukasi di bidang sociopreneur lebih tepatnya. Nah, di situ banyak. Jadi saya pikir edukasi itu memang sesuatu yang terdampak sekarang karena sekolah libur cukup lama. Nah, sekarang bagaimana edukasi kita itu bisa dideliver secara digital, lalu juga bisa seperti yang kita lakukan sekarang mungkin di Zoom, Google Hangout, ataupun di berbagai platform lainnya, lewat media sosial kita, Instagram, Facebook, dan kita juga bisa memproduksi ya konten-konten yang bisa dideliver secara digital kepada masyarakat, dan juga bisa bahkan membuat kurikulum pembelajaran online secara berkelanjutan. Mungkin itu ya, semoga bisa menjawab. Jadi poin saya adalah mencoba berinovasi, melakukan sesuatu yang baru, lalu kedua mengoptimalkan peran education 4.0. Nah, saya mau contohkan gimana education 4.0 ini penting buat dijalankan Ibu. Kebetulan saya punya slide-nya juga. Oke, ini dia. Wait. Tidak ada suaranya. Oke. Jadi ini Education 4.0 itu menjadi kebutuhan kita hari ini ya. Khususnya dalam konteks pemenuhan kualitas SDM yang juga sesuai dengan kebutuhan orang gila. Sebagai kebutuhan kita di era 4.0, mohon maaf. Jadi artinya 4.0 itu inovatif producing education. Jadi kalau 1.0 itu lecture and memorization, jadi kita kuliah dan mengingat saja. 2.0 itu bisa menggunakan internet and learning. Lalu ketiga knowledge producing education, jadi pendidikan yang memproduksi pengetahuan. Lalu yang keempat itu edukasi produksi inovatif producing education. Jadi kita bagaimana bisa memproduksi proses pendidikan yang inovatif dalam pendidikan kita. Jadi yang paling penting kita pahami adalah bukan hanya pada konteks mendeliver kebutuhannya ya, tetapi adalah pada artinya bukan hanya mendeliver secara digital, tapi betul-betul kualitas sistem yang disiapkan adalah sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Nah, tantangannya adalah begini. Kalau diibaratkan itu sekarang guru-guru kita itu begini, anak-anak kita itu sekarang era abad 21 ya. Gurunya kelahiran abad 20 mungkin. Nah, ruang kelasnya ya atau fasilitasnya itu abad 19 ya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, padahal kita perlu konsep, kalau menurut saya namanya blended learning ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan education 4.0 juga pada orang-orang yang lahir baby boomers, pada generasi-generasi yang tradisionalis dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin sedikit gambaran dari penyesuaian ya education 4.0 dalam pemenuhan pendidikan kita di era sekarang. Dan khususnya pada momentum COVID, mau tidak mau ya, senang tidak senang, teknologi digital harus digunakan dan dioptimalkan secara efektif. Any other question? Nanti PowerPoint-nya bisa di-share, Dok. Boleh. Nanti bisa dikirim. Mungkin perlu dikonversi karena ini kan masih keynote semua ya. Oke. Biar mungkin itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya berikan pesan terakhir ini. Ini ada pertanyaan dari Sugianto dari Genpro Malang. Kira-kira program sosial planner apa yang paling cocok dikembangkan di bidang kesehatan khususnya untuk membantu ibu-ibu hamil di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan wabah COVID ini? Dari pertanyaannya di chat. Siap.
Jadi banyak Bu, kalau kita bicara masalah, nanti Ibu bisa cari datanya ya, lebih dalam apa sih kebutuhan ibu hamil hari ini. Satu itu, lalu kedua, mulai dari saya pikir sederhana, contoh kalau kita bicara praktisnya ya, Ibu bisa mendeliver kuliah online tentang pregnancy misal. Lalu Ibu juga bisa membuat layanan konsultasi online untuk pregnancy. Lalu ketiga, juga bisa mendeliver fasilitas-fasilitas atau alat-alat kesehatan atau kebutuhan kesehatan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Apalagi di momentum COVID yang mungkin membatasi ya kunjungan-kunjungan ke rumah sakit seperti itu. Dan yang keempat, selain tadi edukasi secara digital, lalu layanan kesehatan virtual, dan yang ketiga memenuhi ya fasilitas-fasilitas alat-alat kesehatan atau beban kesehatan yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Dan ini saya kasih contoh satu, saya pernah terakhir itu di di Meksiko terakhir itu bertemu juga dengan satu rekan yang dia membantu ibu-ibu hamil untuk mendapatkan layanan virtual secara online contohnya. Nah, jadi mungkin itu poin-poin ya. Dan kelima mungkin saya pikir nutrisi ya untuk ibu-ibu hamil itu menjadi kebutuhan juga. Jadi bagaimana bisa mendeliver sebuah education untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, dan yang kedua adalah juga bagaimana bisa mendeliver kebutuhan food ya atau nutrisi untuk ibu-ibu hamil saat ini. Semoga itu bisa. Dan kalau untuk pada momentum COVID, saya selalu kemarin kami juga sudah education lewat InMed itu. Salah satunya adalah bagaimana menjaga ibu hamil dan bayi selama COVID-19. Itu banyak yang mungkin tidak care. Contoh harus misal sederhana cuci tangan sebelum memegang bayi. Lalu bagaimana memastikan ASI-nya tercukupi, gizinya tercukupi. Lalu betul-betul memberikan batasan ya interaksi dengan orang-orang di luar dengan bayi untuk mencegah proses penularan COVID pada bayi dan ibu hamil. Karena bayi dan ibu hamil termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap penularan COVID ini. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Halo. Ini Ibu Lailatul Muslimat mau bertanya. Ibu Lailatul, ini saya dari penyiar radio ya. Ibu Lailatul. Halo. Ya, halo. Ya, saya Lailatul. Ya, silakan bertanya. Saya mau tanya, jadi saya jualannya produk kesehatan. Oh ya, apa produknya? Propolis. Jadi yang jadi pertanyaannya, kalau dalam kondisi seperti ini, itu penjualan secara masifnya itu gimana menurut dokter? Karena selama ini banyak kendalanya, misalnya dari kawan-kawan yang dokter sendiri juga banyak yang yang kurang setuju gitu. Jadi ada pendapat positifnya gitu dok. Jadi bagusnya itu penjualan, cara jualannya atau marketplace-nya atau penjualannya itu seperti apa gitu. Baik, produknya propolis. Bagaimana, Dokter Kamal? Langsung dijawab. Suaranya dokter ada yang mute. Iya. Oke. Saya mau share tentang pengalaman saya marketing. Saya pikir saya boleh lah berbagi soal marketing karena follower sudah hampir 1,5 juta kan di semua akun itu. Jadi nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer supaya yang belum follow bisa segera follow ya. Itu bercanda ya. Jadi kunci marketing apa sih teman-teman? Satu, harus punya karakter, ini penting. Jadi teman-teman harus berbeda dengan yang lainnya. Jadi harus beda. Apa sih yang membuat orang mau mendengarkan kita? Apa yang membuat orang mau mengikuti kita? Apa yang membuat orang memilih melihat kita dibandingkan yang lainnya? Saya pikir yang paling utama adalah tadi kita punya karakter yang kuat yang berbeda. Yang dia tidak temukan itu pada usaha yang lainnya, orang lainnya, ataupun apa lainnya. Dan itu penting. Kedua, selain karakter, saya punya konsep namanya relate ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang relate dengan masyarakat. Saya contohkan,
begini. Kalau teman-teman bicara tentang ibu, semua orang memiliki ibu. Semua orang bisa merasakan apa yang teman ceritakan. Jadi tiap sebuah tema, sebuah produk, sebuah bisnis itu punya market interest bahasa saya. Contoh ketika hari ini bicara COVID, hampir semua orang interest dengan COVID-19. Sehingga apapun yang teman-teman komunikasikan punya engagement yang tinggi, punya perhatian yang tinggi dari rekan-rekan begitu. Lalu selain karakter, kedua adalah relate. Nah, yang ketiga itu one single message ya. Jadi saya percaya bahwa sekarang itu kita ada di dunia yang penuh dengan informasi. Iya kan? Ada mungkin ratusan ribuan selebgram di Indonesia, ada banyak media-media online, banyak tulisan beredar, ada ratusan grup WhatsApp, terlalu banyak informasi. Sehingga ketika kita ingin memberikan pesan, itu saya selalu tekankan kepada tim harus punya tingkat repetisi yang tinggi, diulang sehingga betul-betul bisa masuk ke alam bawah sadar masyarakat ya. Sehingga betul-betul kita bisa melakukan penekanan pada informasi yang kita berikan di antara banyaknya informasi hari ini. Terus yang keempat, jangan cuma selling ya. Jadi stop selling saja ya. Jadi sharing itu penting. Jadi jangan cuma selling. Sharing. Jadi kita juga harus berpikir sharing itu bukan hanya memberikan sesuatu, teman-teman berbagi informasi. Contoh nih, saya sering kadang-kadang lihat online shop ya. Itu tiap hari diposting sama, terus diulang-ulangin terus gitu kan. Atau produk yang sama dipost-post terus. Padahal enggak, kita itu harus bagian dari komunitas, sehingga kita harus mendeliver informasi yang diinginkan masyarakat, memberikan edukasi, memberikan benefit kepada mereka, baru setelah itu kita selling. Jadi sharing, setelah itu kita selling. Ya. Jadi jangan hanya fokus selling saja, itu penting, karena dengan kita memberikan value kepada masyarakat, maka dia punya engage dengan kita, dia punya relate dengan kita, sehingga ketika kita mendeliver produk akan lebih diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu mungkin beberapa konsep-konsep ya marketing yang menurut saya penting, dan brand itu penting kawan-kawan. Contoh nih, sama-sama jual minuman ya, kopi misal, harganya 8.000, tapi dengan brand 8.000 ini bisa jadi 40.000. Nih, jadi brand itu cukup penting bagi kita untuk meningkatkan value yang kita deliver kepada masyarakat, baik personal brand, corporate brand, ya, ataupun brand organisasi, ataupun brand dari program-program yang kita kembangkan. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir, di masa recovery, bantuan sosial apa yang dibutuhkan masyarakat yang jarang dan belum tersentuh orang lain sehingga kita bisa mengambil peran tersebut ya. Kalau sekarang memang yang paling utama saya yakin adalah healthcare ya. Jadi kalau misalnya bicara masalah kesehatan, teman-teman bisa bicara 5 hal. Satu, bisa bicara edukasi ke masyarakat. Kedua, peningkatan nutrisi masyarakat ya. Bagaimana mereka punya sistem imun yang baik sehingga bisa betul-betul mencegah penularan. Lalu ketiga, menyiapkan bahan-bahan alat-alat untuk mencegah penularan ya. Jadi di momentum pandemik ini kuncinya adalah mencegah penularan, memutus rantai penularan ya. Jadi pergerakan membawa penularan, sehingga disitulah peran yang paling efektif dari sisi kesehatan untuk yang kita ambil, baik dari sisi edukasinya ataupun penyediaan alat-alat bahan-bahan yang dibutuhkan mungkin untuk mencegah penularan tersebut, ataupun ketika membangun budaya ya sehat di masyarakat. Lalu yang tidak kalah penting saya pikir memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ya masyarakat di beberapa bulan ke depan, sehingga problem-problem selain masalah healthcare, saya yakin problem ekonomi dan sosial itu juga menjadi masalah yang dihadapi masyarakat kita di hari-hari mendatang. Mungkin itu sedikit dari saya rekan-rekan ya. Saya terima kasih sekali ini buat Genpro dan kawan saya Mas Amir, Mas Wawan Saktiawan ya, dan pesan terakhir dari saya buat rekan-rekan semua, work hard in silence and let your success, your impact, your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan kesuksesan dampak menjadi bising. Terima kasih. Salam hangat. Saya Dr. Gamal Alvinsa. Bye. Oke, terima kasih Dr. Gamal. Terima kasih dokter.
Ya, sama-sama semuanya. Sukses selalu buat Dr. Gamal. Mendoakan tetap sehat selalu dan menginspirasi. Oke, teman-teman semuanya, Alhamdulillah. Luar biasa sharing dari Dr. Gamal dan padat banget pertanyaannya, dan kita insya Allah besok masuk di agenda yang lain ya. Sabari ada materi-materi yang baru, stay tune. Dan ini share untuk Genpro Care, monggo programnya dimunculkan dari Genpro. Kita tetap menampung donasi dari teman-teman semuanya untuk berbagi. Kita support APD, kita support saudara-saudara, tetangga-tetangga kita yang mungkin itu membutuhkan bantuan, ya. Yang kemudian nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kerja juga, sepi juga sampai beberapa bulan ke depan. Ini ya, donasi sebesar minimal 100.000, di atas itu boleh-boleh. Saya tuh sampai terharu loh, tadi ada yang pertanyaan, Dr. Gamal kenal Dr. Tirta nggak? Semua orang Indonesia ya kalau melek sosmed kenal namanya Dr. Tirta ya, kenapa harus ditanyakan ya? Tapi memang kita nggak tahu sih kenal dekat atau enggak ya. Ya kenal lah, seperti halnya kita nanya orang umum kenal Dr. Gamal nggak? Ya pasti kenal. Ya boleh sih nanya, tapi ya cukup menghibur saya ya. Tidak, saya tidak akan stand up di sini. Saya sampai harus pindah ke mobil ya. Di sini kedap suara, jadi enak di sini walaupun gerah ya. Nggak, saya tidak nyalakan. Ya ini intinya donasi untuk Genpro Care, Genpro Darurat Corona. Bisa dimunculkan sekarang sudah terkumpul berapa? Sekarang sudah terkumpul berapa? Ya, donasi terkumpul 6.500.920 rupiah ya di BSM itu ya rekeningnya, atas nama Global Entrepreneur Profesional. 6 juta Genpro baru 6 juta. Ini saya khusnudonnya memang kemudian juga disebarkan melalui Genpro daerah ya. Ini saya yakin mari ini saatnya kita berdonasi ya. Tadi yang disampaikan Dr. Gamal, share gitu kan, sharing ya, insya Allah nanti ada masanya kita untuk selling ya. Ini masih dalam rangka untuk kita berempati. Oke, begitu. Ada pertanyaan untuk Genpro besok agendanya apa, bisa dimunculkan? Nah, besok bersama dengan Dr. Agung Wibowo ya, founder dari Excellence, Jumat jam 8 sampai jam 10. Oke ya, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung. Bisa langsung diakhiri dengan doa futuh majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Majelis online luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, Mas Wawan. Kenal dengan Amir nggak, Mas Wawan? Yang dari Malang. Saya kenal. Saya nggak kenal. Ini tukang Grab dari mana ini?